Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 22 yang berbunyi, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini sepertinya kok keterlaluan ya. Manusia disamakan dengan binatang. Tapi ini firman Tuhan itu ya dan amin. Kita dengan binatang tuh tetap ada bedanya, ada samanya. Samanya tuh sama-sama hidup, sama-sama nanti juga mati. Nah, Tuhan berkata kita juga dari debu kembali kepada debu. Jadi saudara-saudara, kita ini harus mempelajari. Kalau Tuhan ngomong ini bukan berarti Tuhan menyamakan persis kita seperti binatang, itu tidak. Tapi kita mempelajari bahwa hidup kita juga sia-sia. Satu kali pasti ada kematian. Nah, dikatakan semua itu sia-sia. Hidup ini untuk apa kalau akhirnya juga toh mati? Tapi dalam firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita bahwa satu kali kita itu akan menghadap hakim yang adil. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Karena binatang saya kira tidak mungkin mikir sampai ke situ. Tapi kita sebagai manusia yang mengerti firman Tuhan, kita harus mikir ke situ. Bahwa hidup bagaimanapun juga satu kali akan dihakimi. Nah, baik atau jahat itu kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan sebagai hakim yang adil, dia tidak akan mengadili dengan tidak adil, tapi dia sangat adil. Perkara kecil sekalipun tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Sebab itu marilah kita mengerti bahwa manusia itu hidup sementara, toh harus menghadapi kematian dan menghadapi pengadilan. Kita hati-hati dengan hidup kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan, bukan takut karena Tuhan itu hakim, tapi takut karena Tuhan itu pencipta yang berhak untuk hidup kita sekarang dan yang akan datang. Dan dia berhak untuk menghakimi atau membebaskan kita. Nah, sebagaimana anak, dia kalau taat kepada orang tua, bukan karena taat orang tuanya galak atau suka marah, tidak. Tapi kalau dia taat dengan baik, dengan tulus, dan dia tahu bahwa bapaknya itu mengasihi dia, anak ini akan taat dengan kerelaan dan hormat. Nah, marilah kita juga taat kepada Tuhan dengan kerelaan dan hormat bahwa Tuhan itu pencipta kita. Dia hakim yang adil yang akan menghakimi kita. Dan kita tidak luput dari masalah itu. Satu kali kita harus menghadap dia. Sebab itu mari kita memikirkan hidup kita. Dan di dalam firman Tuhan berkata, biar kita itu bergembira atas pekerjaan kita. Jadi mari kita belajar bersyukur kalau kita masih bisa hidup, masih bisa bekerja, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Sebab itu dengan hati yang lapang kepada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, walaupun nanti satu kali kita meninggal ketemu Tuhan, kita tidak takut. Karena kita mempercayai apa yang Tuhan katakan, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, satu kali bukan hukuman, tapi justru Tuhan akan memberi mahkota kehidupan kepada kita. Sebab itu kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang baik, yang memberi arah yang baik, yang memberi tujuan yang baik, supaya kita semuanya nanti mencapai tujuan yang baik dengan keadaan yang baik.
Kiranya Tuhan memberkati saudara, memimpin saudara, dan mengarahkan kita sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.